Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,78% ke angka 6.108. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang ada rencana untuk stock split dan beberapa saham yang bisa teman-teman pantau pergerakannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum saya memulai analisa, kita baca dulu artikel berita ini. Di judul berita ini jika kita baca, mampukah stock split hingga buyback menjadi katalis positif SMA. Jadi, saham SMA mengumumkan ada rencana untuk aksi korporasi yaitu stock split. Nah, rencana untuk stock splitnya akan dibahas pada rapat umum pemegang saham luar biasa pada Oktober mendatang. Jadi memang rencananya baru akan terrealisasikan setelah RUPS luar biasa pada bulan Oktober mendatang. Dan rencana itu rasio stock splitnya itu 1:5. Dan selain stock split, saat ini SMA jika kita baca masih melangsungkan buyback. Jadi mulai tanggal 7 Juli kemarin sampai 6 Oktober nanti. Jadi sampai saat ini periode buybacknya masih berlangsung. Dan jika kita lihat di grafik, SMA saat ini trennya sebenarnya masih bergerak uptrend. Dan saat ini sudah berada di atas harga 2100 yang merupakan resisten terdekat saat ini. Dengan resisten berikutnya jika kita lihat berada di harga 2300. Jadi secara tren SMA sebelumnya memang masih gagal naik di atas harga 2300. Setiap kali berusaha untuk naik di atas harga 2300, SMA gagal break dan sempat turun mengetes garis EMA 50 dan 150. Bisa kita lihat setelah mengetes garis EMA 150, SMA masih berhasil rebound dan terus bergerak naik. Jadi saat ini SMA hari ini masih turun 0,93% ke harga 2130. Dan harga 2100 sudah berubah menjadi support saat ini. Sedangkan support di EMA 50 saat ini berada tepat di harga 2000 atau support psikologisnya. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dari data broker summary jika kita lihat penurunan hari ini masih disertai distribusi. Sedangkan asing satu minggu terakhir ini masih masuk melakukan akumulasi pada saham SMA. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat SMA masih ada potensi untuk turun mengetes support di harga 2100. Jadi apabila teman-teman belum sempat membeli saham SMA sebelumnya, bisa tunggu di harga 2100. Apabila saat menyentuh harga ini SMA masih bisa bertahan dan rebound, baru teman-teman entry. Tapi jika SMA ternyata gagal bertahan di atas harga 2100, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 2000. Jadi itu lebih aman karena garis EMA 50 tepat di harga psikologisnya di 2000. Dan hold saja selama masih bertahan di atas harga 2000 ini. Jadi memang untuk tren jangka pendek satu minggu ini SMA masih ada potensi untuk mengetes supportnya. Apabila masih bisa berhasil rebound, akan lanjut naik untuk mengetes resisten di harga 2300. Selanjutnya saya akan membahas induk perusahaan SMA yaitu EMTK. EMTK hari ini masih lanjut turun 2% lebih ke harga 1935. Dan jika kita lihat di grafik, memang dalam satu minggu terakhir ini EMTK masih bergerak sideways. Tapi untuk tren jangka menengah jika kita lihat, EMTK saat ini sudah bergerak downtrend. Dan saat ini menurut saya kurang bagus trennya karena sudah berada di bawah angka 2000 dan garis EMA 50 dan 150. Jadi untuk mulai bergerak uptrend lagi, EMTK harus naik melewati 3 resisten kuat ini. Pertama resisten yang harga 2000 yang jika kita lihat selama 2 minggu terakhir ini masih gagal ditembus EMTK. Di atas harga resisten 2000 masih ada resisten EMA 150 yang saat ini di harga 2125 dan garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 2170. Jadi memang lumayan berat untuk EMTK. Apabila masih gagal naik di atas 3 resisten ini, MTK masih ada potensi untuk sideways cenderung downtrend. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways.
Dan dari data broker summary, jika kita lihat penurunan 2% ini masih disertai distribusi. Dan asing hari ini juga terlihat melakukan distribusi. Setelah 2 minggu terakhir ini, jika kita lihat asing masuk dengan jumlah lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman baru mau entry membeli saham EMTK, paling aman adalah tunggu EMTK berhasil naik di atas harga 2000 baru teman-teman entry. Dan walaupun berhasil naik di atas harga 2000, sebaiknya trading jangka pendek, take profit apabila terlihat masih gagal naik di atas garis EMA 50 dan 150. Sedangkan untuk support terdekat saat ini memang di sekitar harga 1900. Sebenarnya teman-teman masih bisa beli di sekitar daerah support ini, tapi resiko untuk lanjut turun akan lebih besar walaupun dia masih bisa bertahan di atas harga 1900. Karena memang secara tren jangka menengah EMTK saat ini masih bergerak downtrend. Jadi paling aman apabila teman-teman mau adalah tunggu EMTK berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150 baru teman-teman entry. Itu akan lebih terkonfirmasi bahwa EMTK akan mulai bergerak uptrend kembali. Atau untuk trading jangka pendek, tunggu EMTK berhasil naik di atas harga 2000 baru teman-teman ikutan entry. Berikutnya saya akan menganalisa saham TBIG. Saham TBIG tanggal 20 kemarin memang baru saya analisa. Pada saat itu TBIG berusaha untuk break dari garis EMA 50. Dan di video saya menyarankan untuk amati saham ini dan bisa entry apabila berhasil naik di atas garis EMA 50 dengan target terdekat di harga 3150. Dan hari ini TBIG sudah naik mencapai target analisa video tersebut, naik 4% lebih ke harga 3170. Dan secara tren saat ini TBIG sudah mulai bergerak uptrend kembali. Dengan garis EMA 50 berubah menjadi supportnya. Saat ini berada di sekitar harga 3040. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga mulai bergerak naik kembali. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 4% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing hari ini juga masih masuk melakukan akumulasi. Jadi apabila teman-teman ikutin video saya pada tanggal 20 kemarin, alasan saya menyarankan untuk amati, pertama karena asing 1 minggu terakhir ini sudah mulai masuk melakukan akumulasi. Dan pada saat kenaikan 2% kemarin, TBIG juga masih diakumulasi oleh bandar. Dan hari ini juga akumulasi masih berlanjut. Dan pada tanggal 21 kemarin memang TBIG belum berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi hari ini sudah terkonfirmasi break dan sudah menyentuh resisten di harga 3150. Ini memang belum terkonfirmasi break, tapi apabila minggu ini berhasil break, maka target berikutnya adalah di harga 3300. Jadi apabila teman-teman hari ini sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 dan belum melakukan take profit, selama dia masih berada di atas harga 3150, masih bisa hold untuk target di harga 3300. Tapi apabila ternyata minggu ini TBIG mulai turun kembali di bawah harga 3150, berarti resisten di harga 3150 masih belum terlewati. Sehingga teman-teman apabila mau take profit masih bisa take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di support di EMA 50 untuk re-entry kembali. Saham terakhir akan saya analisa adalah temannya TBIG, yaitu saham TOWR. Saham TOWR jika kita lihat hari ini masih naik 0,76% ke harga 1330. Jadi secara grafik jika kita lihat TOWR masih bertahan di garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 masih berupa support. Sedangkan untuk resisten bisa kita lihat di harga 1400. Karena sudah beberapa kali berusaha untuk naik di atas harga 1400, TOWR masih gagal break. Dan untuk tren saat ini TOWR juga masih bergerak sideways. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan hari ini tidak disertai adanya akumulasi maupun distribusi. Dan asing jika kita lihat hari ini masih masuk melakukan akumulasi. Dan 1 minggu terakhir ini jika kita lihat asing masih masuk melakukan akumulasi pada saham ini. Jadi saham TOWR juga bisa teman-teman amati apabila besok berhasil naik di atas garis EMA 50, teman-teman bisa entry dengan target take profit jangka pendek di harga 1400. Jadi apabila pada saat naik mendekati atau menuju atau menyentuh harga 1400 TOWR mulai turun kembali, teman-teman bisa take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di garis EMA 50 untuk swing trade. Karena bisa kita lihat 1 bulan terakhir ini pun TOWR selalu gagal break dari garis resisten 1400, turun menyentuh garis EMA 50, berhasil rebound, naik kembali ke harga 1400, gagal break, turun
saat ini berusaha rebound. Jadi apabila berhasil rebound dan ternyata masih gagal break, take profit untuk tunggu kembali di daerah supportnya. Karena memang saat ini lebih enak untuk di swing trade karena masih bergerak sideways. Tapi hati-hati apabila ternyata TWR gagal bertahan di atas garis EMA 50, TWR trennya menurut saya sudah kurang bagus. Karena garis EMA 50 akan berubah menjadi resisten kuatnya karena sebelumnya merupakan support kuat dan berpotensi untuk lanjut turun ke garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 1245. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.